Selamat pagi bagi seluruh warga jemaat dan seluruh rakyat Indonesia. Saya Pendeta HKBP Resort Keramat Jati bersama dengan Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat HKBP Keramat Jati mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Merdeka, merdeka, merdeka. Saudaraku, dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia, saya mau mengajak saudara-saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita hidup di era kemerdekaan kita ini, pada saat bangsa kita ini sedang menghadapi berbagai tantangan yang besar sebagai bangsa. Yang diangkat dari Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-17, demikian dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Apa yang ada di dalam hatimu, saudara-saudara? Apa yang ada di dalam hatimu hanya saudara sendiri yang tahu. Hanya Anda. Tak ada orang lain. Dan Tuhan mengetahuinya. Bahkan iblis pun tidak tahu apa yang ada di dalam hatimu, kecuali engkau memberitahunya kepada iblis. Batin atau hati sangat mempunyai peranan penting dalam kehidupan kita. Suasana hati orang dapat menentukan ucapannya, tindakannya, pikirannya. Hampir seluruh elemen-elemen di dalam hidupnya bisa terpengaruh oleh suasana hati, oleh suasana batin. Bila saudara marah di dalam hati, itu bisa membuat ucapan-ucapan Anda menjadi kasar, kejam, menyakiti. Bila hati saudara marah, itu bisa membuat tindakan pekerjaan Anda menjadi amburadul, serba susah. Karena itu suasana hati sangat menentukan, saudara-saudara. Sekali lagi pertanyaan saya, apa yang ada di dalam hatimu? Kamu sendiri yang bisa melihatnya. Dan tentu hatimu tidak berbohong kepadamu. Saudaraku, pagi ini kita diajak untuk sebuah kekuatan besar untuk berada di dalam batin kita, di dalam hati kita, sebagai kekuatan yang mendorong seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kita. Saya akan membacakannya sekali lagi. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kristus diam di dalam hatimu. Manakala Kristus diam di dalam hati kita, maka kehidupan Kristus itu akan mengalir dalam sendi-sendi kehidupan kita. Pengampunannya, anugerahnya, belas kasihannya akan mengalir dalam sendi-sendi kehidupan kita, dalam aliran darah kita, akan mengalir dalam pikiran kita, akan mengalir dalam tulang-tulang kita, kalau Kristus berdiam di dalam hati kita. Dan ketika Kristus berdiam di dalam hati kita, maka hidup kita akan berakar dan berdasar dengan pondasi yang kuat dalam kasih. Saudaraku, itulah menjadi kekuatan kita menerima kemerdekaan bangsa ini. Hidup di tengah-tengah bangsa ini. Kita tahu
Dan kadang-kadang kita kecewa mendengar berbagai berita yang berkembang di tengah-tengah bangsa kita. Kita mendengar di mana-mana ada bencana alam. Tetapi bencana yang paling menyedihkan sekarang ini adalah bencana yang diakibatkan oleh manusia. Ada korupsi, ada penipuan, ada pengambilan yang terlalu banyak untuk orang-orang tertentu dan memberikan sangat sedikit, bahkan memeras mereka yang menderita tanpa diperdulikan oleh mereka yang berkuasa. Kadang-kadang kita sedih. Bukan hanya sedih saja, hati kita galau, cenderung marah. Tetapi saudaraku, hari ini kita diingatkan, imanmu membuat Kristus berdiam di dalam diri kita. Ketika Kristus berdiam di dalam diri kita, kita punya kekuatan yang baru, ability, kemampuan untuk mengasihi semua elemen masyarakat, mengasihi bangsa ini, dan tidak akan mengutukinya. Kita akan terus berdoa dan berusaha supaya bangsa ini semakin baik, kehidupan masyarakat di sekitar kita semakin baik, harmoni di sekitar kita, saling membantu, saling menolong, dan memperpendek jurang antara kaya dan miskin, memperpendek jurang antara yang berkuasa dengan yang dikuasai, memperpendek jurang antara orang yang pintar dengan orang yang kurang pintar. Tetapi kita semakin mendekatkan antara perbedaan yang sangat jauh ini, kaya dan miskin yang terlalu jauh jaraknya ini, ditekan dengan kasih, supaya nilai-nilai kemanusiaan kita sebagai bangsa semakin meningkat, semakin tinggi. Itulah cita-cita kita di tengah-tengah kemerdekaan ini, saudara-saudara, supaya nilai-nilai kemanusiaan itu semakin ditingkatkan. Jangan ada satu orang pun yang merendahkan, bahkan menindas mereka yang hina dan miskin. Dan juga pada saat yang sama, jangan terlalu mengagungkan mereka yang berkuasa dan kaya. Ingatlah saudara-saudara, kita adalah sejajar sebagai anak-anak bangsa. Apalagi sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah sejajar, saudara-saudaraku. Jadi jangan ada yang berlebihan memuji dan merendahkan orang lain. Tetapi membuat kehidupan kita ini saling mengasihi, saling memahami, saling mengerti antara yang satu dengan yang lain. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihi bangsa ini. Tuhan memberkati kita semua, memberkati orang percaya, dan memberkati bangsa kita dengan kasih. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan memuliakan Engkau karena Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Merdeka dari penjajahan. Dan kini ya Tuhan, roh penjajahan itu masih mengalir di tengah-tengah bangsa kami lewat ketidakadilan yang terjadi. Kami memohon kepadamu ya Bapa, kiranya bangsa kami boleh dibebaskan dari penjajahan ketidakadilan ini. Engkau memberkati pemimpin kami, memberkati Presiden Prabowo dan seluruh perangkatnya, para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, hingga kepala desa. Tuhan, berilah mereka hati yang penuh kasih, supaya mereka benar-benar diberikan hikmat memimpin bangsa ini, agar jarak antara orang kaya dan miskin tidak semakin diperlebar. Jarak antara orang pintar dengan yang terbelakang tidak diperlebar. Jarak orang yang berkuasa dan yang tidak berkuasa tidak diperlebar. Tetapi kami direkatkan dalam persaudaraan. Kami berdoa untuk seluruh bangsa kami, ya Tuhan. Kiranya perlahan-lahan hati bangsa ini dibuka, agar keadilan dalam kemerdekaan ini boleh diwujudkan. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Buatlah umat-Mu Tuhan menjadi orang-orang yang pertama untuk mewujudkan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di tengah-tengah kehidupan bernegara. Seluruh warga kami yang bekerja di pelayanan di pemerintahan, sipil ataupun militer,
pun badan usaha milik negara. Ya Tuhan, berilah mereka kekuatan untuk menghadapi tantangan yang besar, supaya mereka dapat menjadi terang di tengah-tengah kehidupan mereka. Lindungi mereka dari mara bahaya, supaya mereka disanggupkan, dimampukan mengubah keadaan di sekeliling mereka untuk bangsa kami yang lebih baik. Terpujilah namamu ya Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Merdeka! Tuhan Yesus mengasihi bangsa kita, mengasihimu, saudaraku yang dikasihinya. Amin.